Hai Besti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Friends hadir menemani Besti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang seru buat dibahas. Mengawali informasi kita, gimana nih kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Besti? So, langsung saja, ini dia. Nama Erina Gudono kembali menjadi sorotan netizen setelah melahirkan anak pertama dirinya dan Kaisang Pangarep. Namun unggahan kali ini banyak mendapatkan kritikan netizen lantaran dalam unggahannya, Erina Gudono memperlihatkan suasana kamar bersalinnya di rumah sakit yang memboyong chef pribadi atau omakase ke ruangannya. Dalam postingannya, ia mengucapkan terima kasih kepada sang suami karena telah mempersiapkan semuanya sedemikian rupa hingga ia bisa memakan sushi kembali. Postingan tersebut langsung diserbu netizen karena Erina Gudono dinilai tak benar-benar belajar dari skandal flexing yang sempat menjerat dirinya. Besti, nama Abizar mendadak viral setelah foto tidak senonoh yang diduga dirinya viral di media sosial. Nama Abizar bakal sampai trending di aplikasi Twitter atau X imbas dari foto tersebut. Mengetahui hal tersebut, Umi Pipik, bunda dari Abizar, memberikan dukungan kepada anaknya dengan menuliskan pesan menyentuh di Instagram Stories-nya. Ia meminta Abizar untuk tetap semangat, berkarya hingga dapat mencapai cita-cita yakni membangun rumah yatim. Dalam IG story tersebut, Umi Pipik juga mengungkapkan bahwa tidak ada istilah orang tua gagal dalam mendidik anak, hanya caranya saja yang harus menyesuaikan zaman. Besti, proses sidang kematian Dante, anak Tamarati Asmara hingga saat ini belum juga usai. Yuda sendiri sudah menyampaikan pembelaan atas tuntutan JPU dan ada 3 poin pembelaan yang disampaikan kuasa hukumnya. Salah satunya, membebaskan Yuda yang saat ini sebagai terdakwa. Namun, pembelaan Yuda hanya dianggap oleh JPU sebagai penyesalan pribadi atas apa yang sudah dilakukan terhadap Dante dan kemungkinan besar akan tetap mendapatkan hukuman mati. Besti, informasi selanjutnya datang dari Kimberly yang akhirnya mengakui sang ibu awalnya nggak merestui pernikahannya dengan Edward Akbar. Benar nggak di Besti? Daripada penasaran, langsung saja ini dia. Di tengah proses kasus perceraiannya dengan Edward Akbar masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ibu Kimberly Irvina membuat pengakuan kalau dirinya memang awalnya tidak menyetujui putrinya menikah dengan Edward Akbar. Namun demi kebahagiaan sang anak, Irvina akhirnya menyetujui Kimberly menikah. Namanya orang tua pasti berharap yang terbaik untuk anak-anaknya, Besti. Sebetulnya gimana ya, emang nggak kaget gitu dia mau kawin. Baru kenal gitu, terus segitu belum udah pengen nggak bener-bener nggak setuju gitu. Tapi ya gimana ya, namanya anak supaya dia bahagia, jangan sampai anak gue dibawa lari. Ya udah setujuin aja. Akhirnya begini. Taunya setelah menikah ada sesuatu kejelekan dari dia. Tuh kan, emang feeling seorang ibu itu gak pernah salah. Cepat atau lambat akan terlihat hasilnya. Hal senada juga dikatakan Kimberly di Besti kalau awalnya sang ibu memang tidak menyetujui pernikahan mereka, apalagi terkesan buru-buru dan mendadak. Tapi karena Kimberly kekeh memilih menikah dengan Edward Akbar,
Kimberly mengaku sempat jadi bulan-bulanan keluarga termasuk kedua orang tua dan adiknya. Semuanya akhirnya mamaku, papaku, adekku semua kesel sama aku jadinya karena aku ya udah ya gara-gara cinta apa segala macam. Kan yang buat para perempuan yang di rumah jangan cuma mau makan cinta. Aduh. Jangankan keluarga, Besti di rumah juga pasti ikut kesal gak sih apalagi melihat endingnya serumit ini. Meski harus berujung kandas, Kimberly tak ingin menyalahkan pihak manapun dalam permasalahan ini. Kini dia hanya bisa menerima kenyataan dan menjadikan permasalahan yang dialaminya sebagai pelajaran hidup ke depannya. Jangan mau cuma dikasih cinta doang sama pacarnya atau siapapun itu. Harus ngelihat apa bibit, ya? bebet, bobot. Itu semua itu dengerin ibumu lah. Tuh kan, untuk wanita-wanita di luar sana yang belum memiliki pasangan atau yang sudah punya pasangan, belajar dari kisah Kimberly. Jangan menikah hanya bermodalkan cinta tanpa memikirkan bibit, bebet, dan bobotnya. Itu sangat penting dalam hal memilih pasangan loh katanya. Baik. Belajar dari kasus Kimberly nih bahwa restu orang tua apalagi ibu itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga di Besti. Baik, oke Besti, selanjutnya ada informasi dari Dr. Oki dan Dr. Richard Lee yang tidak diizinkan bertemu dengan Henny Agara untuk membicarakan perseteruan yang terjadi antara mereka sesama pengusaha skincare di Besti. Langsung saja ini dia. Besti, perseteruan sesama pengusaha skincare Dr. Oki Pratama dan Richard Lee dan Henny Sagara nampaknya belum juga menemukan titik terang. Sebelumnya melalui podcast Dr. Oki Pratama dan Richard Lee, Henny Sagara diduga menjual produk skincare yang mengandung bahan berbahaya dan menjual etiket biru untuk produknya. Karena tudingan tersebut, hubungan Dr. Richard, Dr. Oki, dan Henny Sagara menjadi semakin rumit dan aksi saling sindir pun mulai terjadi. Isu mengenai skincare Henny Sugara sudah semakin luas. Henny pun akhirnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan tudingan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Henny Sagara juga membuka pintu damai alias tabayun dengan Dr. Oki dan Richard Lee. Namun saat Dr. Oki dan Dr. Richard ingin bertemu langsung Henny Sugara, mereka justru dihadang oleh petugas yang ada di sana. Temu dulu lah. Kan mau tabayun katanya. Bang, kalau nggak ada buka aja bang. Maaf ya Mas Hans. Dokter Richard tadi udah ngeliat live-nya gimana mungkin tanggapannya dok? Dokter Oki. Dokter Oki, dokter dulu. Tadi kan udah lihat tuh live-nya tuh. Sempat dituding melakukan review produk palsu, Dr. Richard dan Dr. Oki pun spill produk keluaran Henny Sagara di depan awak media. Mereka mempertanyakan beberapa produk yang tidak berlabel dan tidak ada izin POM-nya. Di depan kalian saya unboxing. Ini masih terkunci semua ya? Saya bertanya juga di sini. Oke, jelasin kok. Ini juga sama, ini juga sama. Bertanya ya, Ini cuma bertanya nanya ini. nih. Ini juga aku sudah pernah buka nih. Ini sudah BPOM. Nih. Kalian lihat sendiri ya, ini unboxing di tempat kalian. Ibunya Bertanya ya ini, kami hanya bertanya, tidak mau judgment. polosan. Aduh, sebenarnya kita pengen ketemu ya. Pengen ketemu langsung. Bertanya tadi langsung di depan beliau kan. Henny Sugara sebelumnya juga menyebutkan jika Dr. Oki dan Dr. Richard masih memesan barang kepada Henny Sugara. Wah, bener gak nih Besti? Nah, itu pertanyaan bagus. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu, itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu.
Yang satu merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Dia mau mengadu domba kami berdua. Tak hanya itu saja Besti, Dr. Richard dan Dr. Oki juga mengungkapkan nih alasan mengapa mereka masih order produk dari Henny Sugara. Memberikan kayak kasih tahu bahwa saya Dr. Oki ngorder, aku ngorder kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabat saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia. Salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya BPOM dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Wah, jadi seperti itu ya Besti. Walaupun sempat mengorder, tapi produk yang mereka order adalah produk yang sudah berizin BPOM. Ya ampun, semoga permasalahan ini segera selesai ya Besti. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Fresh.